Sahabat Wukir Tahu, tidak sedikit orang-orang, barangkali juga orang yang Anda kenal, yang sebenarnya memiliki banyak gagasan baik, memiliki banyak ide-ide bagus, tetapi kesulitan ketika mencoba menyampaikan ide dan gagasan itu kepada orang lain, entah itu kepada orang per orang ataupun kepada orang banyak. Ini adalah masalah yang umum dihadapi oleh orang-orang yang sebenarnya sangat sayang sekali. Baik, dalam kesempatan ini kita akan membahas satu materi, yaitu teknik presentasi. Mudah-mudahan dengan mengikuti video ini nanti akan memberikan gambaran sebenarnya bagaimana sih teknik presentasi itu, apa yang harus kita siapkan, apakah ada pedoman-pedoman dalam menyampaikan presentasi. Teknik presentasi tentu fokus kepada bagaimana menyampaikan ide atau gagasan kepada banyak orang, di depan kelompok, di depan audiens, di dalam kelas ataupun di tempat yang lebih besar dalam forum conference misalnya gitu. Baik, mudah-mudahan nanti setelah mempelajari ini akan memberikan satu manfaat tambahan bagi Anda semua, sehingga selanjutnya akan bisa melakukan presentasi dengan lebih baik. Kita akan mulai dulu dengan public speaking. Jadi ini hal umum bahwa secara umum orang itu takut dengan public speaking, yaitu suatu kondisi ketika dia harus berbicara di depan orang-orang, entah itu di dalam kelas, entah itu di dalam suasana yang lebih besar. Mengapa sih sebenarnya kita ini takut dengan public speaking? Sebelum ke sana, saya ingin menyampaikan dulu ada data. Ini survei research yang dilakukan di tahun 1973 oleh Braskin. Ini menarik, sudah lama sekali, tahun 1973. Dari survei yang dilakukan, ini kebetulan audiensnya atau survei ini dilakukan untuk rakyat Amerika pada saat itu. Jadi ada 14 daftar ketakutan yang dipilih oleh rakyat Amerika. Kita lihat mulai dari yang paling bawah sampai dengan nomor 1 yang paling atas. Yang menarik adalah yang nomor 1 adalah berbicara di depan kelompok. Ini menarik dan persentasenya tinggi sekali, 40,6%. Jauh sekali dibanding dengan yang lain. Mungkin dengan yang nomor 2 agak berdekatan, tetapi juga masih jauh dibandingkan dengan yang lain. Kita lihat ketakutan pertama itu adalah nomor 14, dilihat yang paling bawah itu adalah escalator. Jadi takut untuk naik escalator. Mungkin pada tahun itu 1973 mungkin belum banyak mall-mall besar, tetapi Amerika tentu jauh lebih maju dari kita. Yang kedua adalah ketakutan terhadap lift. Yang ketiga adalah takut pada kegelapan. Kemudian berikutnya adalah ketakutan ketika harus mengendarai mobil. Kemudian menarik juga bahwa rakyat Amerika itu juga takut pada anjing. Menarik karena secara umum yang kita tahu bahwa anjing adalah salah satu peliharaan favorit di Amerika. Tapi dari hasil survei tahun 1973, ketakutan terhadap anjing itu menduduki posisi ke-10. Kemudian yang ke-9 adalah takut sendiri. Kesendirian itu menakutkan. Berikutnya adalah takut terbang, kemudian takut kematian. Ternyata takut mati itu hanya menempati urutan nomor 7. Di atas itu ada lagi takut sakit, kemudian takut air yang dalam. Jadi mungkin ada cukup banyak orang-orang yang tidak bisa berenang sehingga takut dengan air yang dalam. Kemudian yang nomor 4 adalah takut dengan masalah keuangan. Ternyata ketakutan terhadap masalah keuangan ini lebih tinggi persentasenya dibandingkan takut pada kematian. Kemudian berikutnya adalah serangga dan kutu. Kemudian yang nomor 2 cukup tinggi ini,
ini adalah takut pada ketinggian. Takut pada ketinggian itu agak berbeda dengan takut naik pesawat. Kalau takut naik pesawat ya takut ketika naik pesawat, tapi takut ketinggian ini misalkan sedang di atas gedung yang bertingkat, di tebing yang tinggi atau di atas jembatan, dia takut. Kemudian yang pertama adalah takut ketika harus berbicara di dalam kelompok, di depan orang-orang. Ini adalah survei tahun 1973. Kemudian saya juga mendapatkan data. Ini survei yang dilakukan sedikit berbeda. Ini yang dilakukan di tahun 2014. Jadi cukup menarik. Survei yang dilakukan pada tahun 2014 di Amerika juga. Ini menghasilkan 10 ketakutan besar. Agak berbeda pada komponennya. Kita lihat yang bawah. Yang paling bawah itu adalah ketakutan pada tempat yang sempit, ya, pada tempat yang kecil. Kemudian berikutnya takut pada badai dan petir. Kemudian takut di tempat terbuka. Ketakutan naik pesawat, sama seperti sebelumnya. Kemudian muncul ketakutan terhadap orang-orang atau kondisi sosial. Ada kondisi sosial tertentu atau orang-orang tertentu yang itu menimbulkan ketakutan. Kemudian kalau di survei tahun 1973 itu yang kedua adalah ketinggian. Di sini ketinggian menempati urutan nomor 5. Di atas ketinggian itu adalah takut kegelapan. Jadi rupanya masyarakat Amerika sudah lebih berani menghadapi ketinggian, tapi tetap takut dengan kegelapan. Berikutnya menarik bahwa bukan lagi serangga dan kutu, tapi lebih khusus, ini laba-laba. Ketakutan terhadap laba-laba itu menempati urutan yang ketiga. Kemudian yang kedua, ini adalah takut pada kematian, 16%. Tetapi yang paling tinggi tetap sama dengan survei yang dilakukan pada tahun 1973, yaitu public speaking, berbicara di depan umum. Mengapa sih berbicara di depan umum, berbicara di depan orang lain, berbicara di depan forum itu menakutkan? Ini ada satu alasan umum yang nampaknya bisa diterima, bahwa kalau kita berbicara di depan umum, ini pertaruhan yang luar biasa. Berisiko kita itu bisa kehilangan martabat ketika kita tidak mampu berbicara, ketika bicara kita tidak berkualitas, ketika kita berbicara hal yang buruk dan memperlihatkan keburukan kita, itu martabat kita bisa jatuh karena itu di depan orang-orang. Jadi kalimat ini menarik bahwa when we speak in public, we risk losing status. If we lose enough status, we could lose everything. Jadi ya, kalau kita berbicara di publik itu kita berisiko untuk kehilangan status. Kalau kita kehilangan ya status, kita ya bisa berisiko kehilangan semuanya gitu. Oke, apa sih ketakutan pembicara sebenarnya? Jadi beberapa identifikasi seperti ini. Takut tidak memenuhi harapan pendengar. Jadi jangan-jangan yang akan saya sampaikan itu tidak memenuhi harapan mereka. Mereka mengharapkan lebih. Kehabisan bahan, takut tiba-tiba tidak bisa berbicara, tidak bisa ngomong, tidak menemukan kata yang tepat, diksi yang tepat, tiba-tiba macet, bisa ngomong tapi kehabisan kata, tidak mampu memilih diksi atau pilihan kata yang tepat dalam situasi yang diperlukan. Kualitas materi buruk, kemudian kualitas penyampaian buruk. Jadi bisa juga materinya sebenarnya bagus tapi penyampaiannya buruk. Ini juga menakutkan. Lebih parah lagi tentu jika materinya buruk, penyampaiannya buruk juga. Kemudian takut kalau itu memperlihatkan kebodohan kita. Karena kita tidak siap, kita tidak lancar berbicara, terus kita nampak bodoh dan ini di depan umum. Tentu itu menakutkan sekali. Kemudian juga takut mendapatkan malu atau ejekan, diejek gitu. Ada beberapa ciri fisik kalau orang itu sedang menderita nervous ketika harus melakukan public speaking, entah waktu melakukan, setelah, atau bahkan sebelum dia melakukan public speaking. Jadi antara lain keringat dingin, mulut kering, jantung berdebar, menguap berkali-kali walaupun tidak mengantuk, nafas sesak atau pola nafasnya tidak normal. Kemudian juga
tiba-tiba tidak mampu berbicara dengan lantang. Entah gimana, jadi seperti ada masalah di dalam pita suara sehingga tidak mampu lagi berbicara lantang. Suaranya jadi pelan gitu. Muka tegang, tubuh kaku, susah bergerak, lutut lemah, demam panggung. Jadi kalau tadi ada berkeringat dingin, ini demam panggung, seperti demam begitu tahu mau naik panggung. Ini umum, demam panggung ini istilah sangat umum. Kemudian juga perasaan gelisah, seperti gatal, tidak nyaman, yang sebenarnya dia tidak gatal. Lalu apa sih sebenarnya yang menyebabkan hal itu? Itu yang utama adalah membayangkan kegagalan. Jadi kepala kita itu sudah dipenuhi hal-hal yang buruk. Saya nanti akan ditertawakan, saya nanti tidak tahu harus berbicara apa, orang-orang akan mencemooh saya gitu. Jadi trauma, membayangkannya sudah takut gitu. Adanya ketidakpastian, belum terbiasa mengendalikan rasa takut, persiapan yang kurang, dan merasa tidak mampu. Baik, kita akan lanjutkan dengan bagaimana mengatasi rasa takut. Apakah ada caranya? Oh, tentu ada. Oke, ini ada kata-kata menarik dari Dale Carnegie. Jadi dia bilang begini gitu, takut itu sebenarnya tidak ada dimanapun kecuali dalam pikiran. Jadi fear doesn't exist anywhere except in the mind. Jadi takut itu nggak ada dimanapun, nggak ada kecuali dalam pikiran kita sebenarnya. Oke, masih oleh Dale Carnegie. Jadi lakukan sesuatu yang Anda takut dan terus lakukan. Itu adalah cara tercepat dan cara paling pasti untuk mengatasi rasa takut. Jadi do the thing you fear to do and keep on doing it. That is the quickest and surest way ever yet discovered to conquer fear. Jadi kalau Anda takut sesuatu, cara ngatasinya gimana? Lakukan dan terus lakukan. Itu adalah cara paling cepat dan paling pasti gitu, untuk mengatasi rasa takut. Oke, ini juga untuk pegangan kita bahwa to know and not able to communicate what you know is not yet to know. Maksudnya, jika Anda tahu sesuatu, tapi tidak mampu untuk mengkomunikasikan apa yang Anda tahu, itu sama aja Anda tidak tahu sebenarnya begitu. Ya, jadi kalau misalkan kita menguasai sesuatu, mengetahui sesuatu, tapi tidak mampu menjelaskan apa yang kita tahu, yaitu namanya belum tahu sebenarnya. Oke. Bagaimana sebenarnya mengelola rasa takut? Ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Setidaknya ada 4. 4 hal ini kalau Anda bisa melakukan dengan baik, insya Allah rasa takut tadi akan hilang. Jadi yang pertama adalah pendekatan rasional. Pendekatan rasional, kita berpikir rasional saja. Yang kedua ada latihan olah fisik, ada latihan olah mental, dan tindakan praktis. Kita lihat dulu pendekatan rasional. Pendekatannya begini, jangan khawatir, di dunia ini tidak hanya Anda yang takut berbicara di muka umum. Jadi temannya banyak, nggak usah khawatir. Jadi kondisi takut berbicara itu bukan hal yang sangat buruk, karena ternyata di dunia ini banyak sekali orang yang takut berbicara di muka umum. Oke, pada tingkat tertentu demam panggung itu bermanfaat. Oh ya, bagaimana bisa? Oh ya bisa. Jadi demam panggung pada tingkat tertentu itu akan menjaga kita supaya kita tetap menginjak bumi. Jadi menjaga kita supaya kita itu tetap di bumi, tidak melayang-layang. Maksudnya apa? Kadangkala orang itu bisa overconfidence, percaya diri yang berlebihan. Sehingga kalau itu yang muncul, maka aura itu akan muncul, sehingga ketika dia tampil yang kesan yang didapat audiens ini, orang ini sombong, orang ini arogan, orang ini congkak, karena sudah melewati fase tingkat kepercayaan diri hingga berlebihan, hingga akhirnya overconfidence, percaya diri berlebihan.
Karena kita tidak tahu, kalau kita berbicara lebih dari yang seharusnya, jangan-jangan di antara audiens itu sebenarnya ada yang lebih paham. Sehingga kalau kita tidak mengerim pada batasan yang terukur, nanti ya kita bisa malu gitu. Sehingga demam panggung itu bermanfaat. Itu akan menjaga kita supaya kita tetap rasional, supaya kita tetap menginjak bumi. Kemudian jangan khawatir, seorang pembicara ulung pun itu tidak bisa 100% menghilangkan rasa takut. Pasti ada khawatir misalnya, apakah saya masih menarik bagi mereka? Apakah saya cukup menguasai topik hari ini? Karena hari yang kali ini mungkin tidak persis saya siapkan dengan baik, misalkan demikian. Jadi seorang pembicara yang sudah berpengalaman pun itu tidak bisa 100% menghilangkan rasa takut. Jadi rasa takut berbicara di depan umum itu manusiawi, nggak usah terlalu menjadi sesuatu yang beban sekali. Bukan hanya kita yang mengalami, pada ukuran tertentu bermanfaat, dan seseorang yang sangat berpengalaman sekalipun itu juga tidak bisa 100% menghilangkan rasa takut. Kemudian yang terakhir, ini bagian yang menarik adalah fokuslah pada mengapa mereka meminta Anda berbicara. Jadi ketika Anda diminta berbicara di depan umum, tentu ada alasannya. Alasannya apa? Karena yang meminta Anda berbicara itu pasti yakin bahwa Anda memiliki sesuatu untuk dibagi, dan itu diyakini akan memberikan manfaat bagi orang lain. Sesuatu itu apa? Sesuatu itu bisa pengetahuan kita karena kita belajar, bisa juga pengalaman kita karena kita mengalami, ya, expertise kita, keahlian kita gitu. Jadi intinya bahwa kita harus fokus kepada alasan atau tujuan. Mengapa sih saya harus berbicara di sini? Ya, fokuslah di situ. Pada topik itu, Anda diyakini pasti menguasai hal itu sehingga diminta untuk berbicara. Tidak usah khawatir bahwa yang hadir itu kelihatan lebih pengalaman dari Anda, lebih mengerti dari Anda, tapi kan itu bisa saja itu bidang-bidang yang lain. Tapi dalam topik ini, dalam ukuran-ukuran tertentu yang Anda kuasai, Anda harus percaya diri, dan yang terpenting adalah tujuan. Tujuan Anda apa? Tujuan Anda adalah untuk berbagi. Pasti dari sekian banyak orang yang mendengar, akan ada yang bisa mengambil manfaat dari apa yang Anda sampaikan. Jadi niatnya itu yang Anda perkuat. Baik, kita lihat yang pertama, latihan olah fisik. Jadi latihan olah fisik itu bisa relaksasi atau apapun yang kira-kira bisa membuat Anda rileks gitu kan. Bisa dengan gerak-gerak senam, bisa dengan tarik nafas, pernafasan, atau yoga, apapun bisa Anda lakukan. Itu latihan olah fisik. Kemudian latihan olah mental. Latihan olah mental ini adalah visualisasi. Jadi kalau tadi di awal kita tahu tadi bahwa salah satu yang buat itu adalah trauma karena membayangkan kegagalan-kegagalan. Sekarang dibalik. Ayo bangun sesuatu yang positif di dalam pikiran kita, di dalam mental kita. Misalkan, bayangkan bahwa audiens yang akan Anda hadapi nanti itu adalah orang-orang baik semua. Orang-orang yang akan respect pada Anda, orang-orang yang akan antusias, akan tertarik, akan memperhatikan semua yang Anda sampaikan. Bayangkan bahwa audiens yang akan Anda hadapi nanti adalah orang-orang baik. Kemudian visualisasikan di dalam pikiran Anda tentang keberhasilan. Misalnya bahwa orang-orang akan bertepuk tangan terhadap apa yang Anda sampaikan, orang-orang akan puas dengan apa yang Anda sampaikan, itu divisualisasikan. Anda juga bisa self-talk, kemudian teruslah untuk berpikir positif. Ini yang terakhir dari 4 langkah tadi. Ketika Anda sudah, kalau yang pertama tadi adalah udah berpikir rasional, sudah paham bahwa banyak kok yang mengalami, kemudian demam panggung itu juga ada manfaatnya, orang yang pengalaman pun juga nggak bisa 100% bebas dari rasa takut. Kemudian fokus pada alasan mengapa kita diminta untuk berbicara, kemudian lakukan relaksasi, visualisasi di dalam pikiran kita. Yang terakhir adalah apa itu? Lakukan. Jangan tunda lagi. Setelah menyiapkan diri secara optimal, langsung bertindak.
Jadi jangan terlalu lama juga melakukan 3 hal sebelumnya tadi. Begitu ada kesempatan, lakukan. Tidak ada cara lain, lakukan. Oke. Kemudian ini adalah persiapan. Jadi apa saja yang perlu dipersiapkan kalau orang mau presentasi. Oke, ini ada kata-kata yang sebenarnya agak nakal ini dari Winston Churchill ini. Winston Churchill ini adalah Perdana Menteri Inggris di tahun 1940 sampai 1945. Winston Churchill ini diakui sebagai orator yang sangat baik. Jadi orator tingkat dunia. Jadi apa yang dikatakan oleh Winston Churchill, Churchill mengatakan bahwa presentasi yang baik atau pidato yang baik itu mirip seperti rok perempuan. Jadi harus cukup panjang supaya seluruh subjek yang akan dibahas itu bisa tercover, tapi juga cukup pendek supaya tetap menarik gitu. Nakal memang Churchill ini. Jadi a good speech should be like a woman's skirt, long enough to cover the subject and short enough to create interest. Jadi harus pada satu titik yang ideal. Jadi cukup panjang untuk mengcover agar semua subjek yang memang mau dibahas itu bisa masuk, tapi juga cukup pendek supaya tetap menarik. Oke, kemudian berikutnya, kalau orang mau presentasi, orang mau mengajar, orang mau tampil di depan umum, itu ada satu tools yang ini sudah biasa. Kalau orang-orang yang sudah biasa berbicara akan terbiasa dengan tools ini. Namanya lesson plan. Lesson plan itu rencana, boleh coret-coretan boleh ya. Jadi intinya apa? Anda harus paham setidaknya 6 hal ini. Pertama, judulnya jelas. Apa sih sebenarnya mau disampaikan? Kemudian sasarannya apa? Targetnya seperti apa? Audiensnya seperti apa? Kemudian hasil apa yang diharap? Itu harus jelas. Setelah itu kemudian Anda mulai menyusun ringkasan materi. Ringkasannya berarti kalau dengan judul ini dan sasarannya seperti ini, maka materinya yang akan saya sampaikan ini, dan ini. Kemudian Anda juga harus clear soal waktu. Waktu untuk saya berapa? Berapa lama? 3 jam, 2 jam, 1 jam, setengah jam. Dengan sasaran dan ringkasan materi yang sama, tentu akan berbeda nanti penekanannya. Boleh jadi nanti, ini tidak penting, ini tidak perlu dalam waktu yang sesingkat ini. Agar tetap mendapat manfaat, maka saya akan tekankan saja pada bagian ini, dan ini. Waktu penting. Kemudian metode. Ini harus jelas. Metode ini apa yang diharapkan oleh yang meminta kita berbicara? Apakah itu berbentuk presentasi tunggal ketika kita berbicara sambil menampilkan slide kita? Ataukah itu bentuknya talk show? Ataukah itu bentuknya diskusi di mana ada banyak meja-meja sehingga kita memungkinkan bagi kita untuk meminta audiens berkelompok membahas sesuatu, kemudian nanti kita bahas bersama. Metode ini penting. Kemudian Anda juga harus tahu media dan peralatan apa yang tersedia. Ini penting sekali. Jadi apakah menggunakan proyektor LCD, apakah menggunakan televisi, atau menggunakan apa yang lain? Apakah tersedia flip chart, ataukah tersedia benda-benda lain yang mungkin lebih modern? Apa? It's okay. Jadi prinsipnya dalam lesson plan Anda harus tahu 6 hal ini. Judulnya apa? Sasarannya seperti apa? Judul itu topik ya. Ringkasan materi yang harus Anda siapkan, waktunya, metodenya, dan media peralatan yang nanti bisa digunakan. Atau kalau panitia yang mengundang Anda justru bertanya pada Anda butuh apa, ya sampaikan saja bahwa Anda butuh, misalkan Anda butuh LCD proyektor, kemudian laptop disediakan panitia, ada laser pointer, ada spidol, ada flip chart, tinggal Anda sebutkan. Oke, ini struktur materi yang umum. Secara umum dibagi 3. Jadi ada pengenalan, ada isinya, dan penutup. Selalu bagi menjadi 3 hal ini sama-sama pentingnya. Jadi apa pentingnya pengenalan? Pengenalan ini adalah upaya
agar Anda mendapatkan atensi dari audiens. Boleh Anda tampilkan, selain perkenalan, Anda tampilkan CV, biodata, portofolio kalau ada. Tentu dengan terukur, jangan juga berlebihan. Kalau berlebihan, orang akan mendapat kesan bahwa Anda pamer, Anda arogan, dan lain-lain. Tentu tidak bagus. Jadi tujuannya adalah Anda bisa membuat audiens itu yakin bahwa Anda memang layak untuk berbicara di forum itu. Jadi sampaikan, jangan malu, tapi terukur juga, jangan berlebihan. Apa-apa yang penting. Jadi audiens punya gambaran, oh ya ternyata orang ini pernah begini, pernah punya pengalaman kerja begini, pernah meneliti begini, pernah terlibat di organisasi ini, atau pernah mengalami sesuatu yang relevan dengan yang mau disampaikan, sehingga ini layak untuk berbicara. Misalkan ini sedang topiknya adalah hidroponik, yang berbicara mungkin bukan sarjana, bukan orang yang bekerja di tempat yang besar, korporasi, bukan, tetapi ternyata dia pernah mengembangkan pertanian hidroponik dengan sangat baik, dan dia menyampaikan pengalamannya itu juga oke. Jadi pengenalan ini tujuannya adalah mendapatkan atensi dan juga menyampaikan hasil yang diharapkan. Jadi nanti audiens juga punya gambaran, oh kalau mengikut sesi ini 2 jam, maka harapannya seperti ini. Oke. Isi tentu jelas, ini adalah bahan yang mau dipresentasikan, kurang lebih materi intinya. Kemudian bagaimana caranya agar ini bisa menimbulkan minat dan keinginan untuk mengetahui, ya. Tentu perjuangan kita di sini, ya. Jadi bagaimana supaya orang itu berminat dan ingin tahu, dan juga jangan lupa penyampainya harus secara logis. Kemudian bagian penutup ini tidak hanya sekedar basa-basi gitu. Perlu untuk melakukan refleksi lagi. Jadi kita memastikan apakah yang sudah kita sampaikan itu memang ditangkap. Seperti apa pemahaman audiens setelah kita menyampaikan. Kemudian ada kesimpulan juga. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagaimana teknik presentasi. Nah, ini teknisnya di sini. Oke, ini ada satu tokoh yang namanya Albert Mehrabian. Ini adalah orang Amerika, tapi dia imigran dari Arab, dari Persia. Jadi menarik. Albert Mehrabian ini melakukan sebuah penelitian, survei, dan bisa menyimpulkan tentang efektivitas komunikasi. Jadi menurut hasil survei dari Albert Mehrabian, kata-kata, kalimat itu ternyata hanya 7%, kecil sekali pengaruhnya di dalam komunikasi. Lalu yang besar apa? Yang besar itu adalah intonasi. Jadi bukan kata-katanya tapi intonasinya, penekanannya. Kemudian berikutnya adalah body language, ya. Body language itu adalah bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu lebih dominan lagi, 55%. Oke, jadi seperti saat ini karena saya tidak kelihatan diri saya, jadi saya berjuangnya melalui dengan yang warna orange ini, ya, 38% dengan intonasi. Mengapa kata-katanya sama, tetapi ternyata kata-kata itu hanya 7%, intonasi pengaruhnya besar, bahasa tubuh besar. Mari kita lihat. Nah, ini contohnya, ya. Perhatikan, saya memiliki satu kalimat yang sama persis. Jadi kalimatnya adalah saya tidak punya masalah dengan Anda. Itu diucapkan dengan 3 cara yang berbeda. Jadi yang pertama, misalkan saya ketemu Anda, saya ucapkan dengan senyum gitu. Saya tidak punya masalah dengan Anda ya. Itu enak. Akan berbeda kalau saya panggil Anda, Mas, sini. Saya tidak punya masalah dengan Anda. Itu sudah berbeda. Saya tidak berbicara dengan keras, tetapi ada intonasi dan tone suara yang berbeda begitu, sehingga ini saya tidak punya masalah artinya ada masalah, ini ada apa gitu ya. Tentu beda lagi kalau saya lakukan, misalkan saya datangi Anda, saya pukul meja Anda, saya gebrak, kemudian saya berteriak misalnya, ya, saya tidak punya masalah dengan Anda. Itu beda. Sebenarnya seharusnya lebih keras lagi, tapi cukup mudah-mudahan Anda paham. Jadi
Kata-kata ini, saya tidak punya masalah dengan Anda, ini bisa bermakna sangat berbeda kalau diucapkan dengan cara berbeda, apalagi diimbangi dengan bahasa tubuh yang berbeda. Bahasa tubuh itu apa sih? Bahasa tubuh itu ada banyak hal, setidaknya ada 6, jadi ekspresi wajah, kontak mata, kaki ya, dan pola gerakan, kemudian gerakan tangan, postur kita, bahu, badan, dan posisi dasar. 6 hal ini yang bisa menjadi bahasa tubuh kita. Mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah ekspresi wajah. Ekspresi wajah itu ada diyakini bahwa 55% pesan itu dipancarkan lewat wajah. Jadi kalau misalkan kita ingin menampilkan pesan kesedihan, tapi wajah kita ternyata tidak sedih, itu juga kesedihannya tidak nyampe, karena orang, audiens atau lawan bicara akan melihat pada wajah kita. Apa yang harus kita lakukan? Senyum yang tulus. Ya, senyum itu harus tulus. Senyum tulus itu tidak bisa didefinisikan secara parametrik. Jadi misalkan lengkung bibir harus seperti apa, itu tidak. Tetapi ketulusan itu bisa dibaca dengan hati. Jadi audiens itu akan tahu saja bahwa senyum Anda itu tulus atau tidak. Ya, itu pasti akan tahu. Kemudian gerakan kepala ya, anggukan, gelengan, sapuan. Sapuan itu ketika Anda melihat dari kiri ke kanan dengan pelan-pelan, itu gerakan kepala yang menarik ketika Anda menyapa dengan baik. Jadi kalau selamat pagi, assalamualaikum, kemudian Anda melihat dengan pelan dari ujung ke ujung, itu juga satu ekspresi memancarkan ketenangan. Kemudian wajah ini jangan merunduk. Wajah tegak tapi tetap ramah, bukan tegaknya seperti disiplin militer, bukan, tapi tegak artinya tidak menunduk tetapi tetap ramah. Kemudian kontak mata. Kontak mata ini penting sekali. Jadi kontak mata ini ada 2 kemungkinan. Kalau audiensnya sedikit ya, audiens sedikit dan semuanya memungkinkan untuk bertatapan dengan Anda secara langsung, secara individu, maka lakukan kontak mata itu secara individu. Jadi Anda harus meyakinkan bahwa semua orang itu sudah Anda lakukan kontak mata ya dalam proses. Ya tentu jangan satu-satu kemudian menjadi kaku, tentu dalam prosesnya satu persatu ada kontak mata. Tetapi kalau audiennya besar, ya tidak memungkinkan untuk satu persatu Anda lakukan kontak mata, maka buatlah sektor. Yang dimaksud dengan sektor itu misalnya begini, audiennya berbentuk huruf U misalnya. Jadi depan Anda ada kiri, kanan, dan depan Anda berbentuk U. Maka Anda bisa membaginya menjadi 3 atau 5. Kalau 3 itu berarti samping kiri, samping kanan, dan depan. Kalau jadi 5 berarti samping kiri, samping kanan, depan Anda, dan pojok kiri, pojok kanan itu sektor. Yang kita lakukan adalah anggap sektor itu individu. Jadi tatap mata yang kita lakukan itu harus tiap sektor. Kemudian bagaimana teknis kontak mata ini? Kontak mata ini kita lakukan kurang lebih 2-4 detik untuk tiap audien atau sektor. Jangan terlalu lama, jangan juga terlalu singkat. Kemudian ingat, mata adalah cerminan jiwa dan hati. Jadi dari mata kita lah sebenarnya terpancar banyak hal. Kejujuran kita, ketulusan kita itu akan terlihat dari mata kita. Kontak mata lakukan dengan smooth, dengan lembut. Prosesnya lembut. Jangan tiba-tiba melihat orang agak melotot, itu bukan kontak mata, itu malah gak bagus. Anda tidak mendapatkan yang Anda inginkan. Target presentasinya tidak tercapai. Jadi harus dilakukan dengan smooth, dengan lembut. Kita lanjutkan dengan kaki dan pola gerakan. Jadi jika memungkinkan, berdiri itu lebih baik daripada duduk. Kecuali memang di acara itu didesain untuk duduk karena talk show ya, semuanya sedang ada di satu meja pembicara dan duduk, ya sudah kita duduk. Tetapi jika memungkinkan maka berdiri lebih baik daripada duduk. Kemudian jika Anda berdiri, lakukan posisi seperti ini. Jadi kedua kaki ini seperti pada gambar itu tumitnya lebih rapat. Kalau Anda pria maka kurang lebih 20-25 cm, kalau wanita kurang lebih 10 cm.
ini sudah aturan internasional. Jadi, tapi ya jangan ketika Anda presentasi di depan umum terus Anda mengukur, tidak demikian. Coba dibiasakan, misalkan sedang berdiri biasa, bisa dengan berpedoman pada keramik atau Anda ambil penggaris. Dilihat kebiasaan bahwa pria idealnya sesuai dengan ukuran kaki dan tinggi badan itu antara 10 sampai 25 cm. Sedangkan wanita 10 cm. Ya, jangan terlalu lebar kalau wanita. Oke, kemudian hindari posisi seperti ini. Jadi yang atas itu justru tumitnya melebar, jangan. Kemudian sebelah kanan itu rapat, itu tidak boleh. Atau yang ini terlalu terbuka, akan aneh. Terlalu terbuka itu seperti kalau Anda pernah lihat lawak zaman dulu, Charlie Chaplin itu yang suka jalan dengan model seperti ini. Tentu akan kaku nanti pergerakannya. Kemudian posisikan kaki ini sesuai dengan arah tatapan Anda. Seperti di ilustrasi di pojok kanan bawah, ketika Anda sedang memperhatikan si A yang ada di pojok kanan, maka arah kakinya juga demikian. Jadi jangan Anda memutar badan, kakinya tetap gitu. Jadi sesuai dengan arah pandangan. Itu akan lebih enak dilihat dan bagi si A itu lebih total cara Anda ketika menghargai si A. Ini hindari yang kiri bawah itu ya diangkat satu, mungkin sambil digaruk-garuk, menggaruk-garuk betis gitu kan. Kemudian yang satu lagi dengan posisi seperti itu. Ini yang perempuan dengan cara bermain hak sepatu. Kemudian yang bawah itu dengan memain-mainkan tumit. Itu harus Anda hindari. Tidak baik. Yakinlah walaupun mungkin Anda sedang berbicara serius, orang akan tetap melihat itu dan itu akan mengurangi, akan janggal, akan aneh. Oke, ini posisi kaki berdiri secara alamiah, penuh tenaga dan tegak. Ya, seperti tadi, jangan seperti tentara tegapnya itu bukan, tapi alamiah, kelihatan penuh tenaga dan tegak pada poin yang dipilih. Sebelah kiri adalah poin ideal. Jadi misalkan posisinya seperti itu, ada kiri, kanan, depan, bisa juga ada pojok kiri kanan. Anda posisinya ideal seperti itu. Jangan sepertinya sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini Anda cenderung bahwa Anda hanya dekat ke satu sisi. Jadi kalau tujuannya memang sedang perkenalan, sedang menjelaskan sesuatu yang memang untuk seluruh audiens, carilah posisi yang paling ideal. Yang secara semuanya Anda memiliki jarak dan kemampuan untuk mendengarkan yang sama bagi audiens. Oke, ini beberapa hal saya yakin mudah untuk dipahami. Pertama, kalau berjalan itu pastikan punya maksud itu. Jangan Anda berjalan hilir mudik tidak jelas. Kemudian, usahakan menetap beberapa detik di tempat yang dituju. Jadi ketika Anda menuju ke pojok, usahakan paling tidak beberapa detik Anda mampir dulu di sana, ya, ngetem dulu di sana dan beberapa detik, kemudian pindah ke tempat lain. Tapi kalau perpindahannya konsisten, misalkan dari A B begitu, usahakan hanya 3 langkah dan kembali ke poin semula, ya. Jadi jangan terlalu jauh. Berjalan atau pindah dengan mantap dan percaya diri. Jika suasana akrab, friendly, bisa berjalan lebih dekat ke arah audiens. Jika ada audiens yang tampak kurang berminat, ini menarik ini. Jika ada audiens yang tampak kurang berminat, bisa berjalan seolah-olah ke arahnya. Jadi, misal Anda sedang berbicara, kemudian ada satu orang audiens yang nampaknya mungkin sedang berbagi pikiran, tidak fokus memikirkan hal lain, dan Anda tahu itu. Maka salah satu caranya adalah dengan seolah-olah berjalan menuju dia. Kemudian ketika dia sudah melihat dan nampak mungkin agak gugup juga kenapa kita datang ke dia, kita bisa berubah arah. Itu teknik ya, teknik. Oke, kemudian jika selesai presentasi, berjalanlah dengan perasaan puas dan percaya diri. Setiap bicara percaya diri selalu harus terukur, jangan juga terlalu percaya diri. Jadi self confidence itu jangan sampai overconfidence, jangan sampai menjadi terlalu percaya diri. Kita lanjutkan sekarang dengan gerakan tangan. Jadi gerakan tangan ini juga sama pentingnya dengan gerakan kaki. Bedanya kalau gerakan kaki itu mengatur tentang posisi kedekatan Anda dengan audiens,
kalau gerakan tangan ini adalah ilustratif ya. Jadi Anda menggambarkan sesuatu itu dengan tangan ya. Jadi harus ilustratif dan jangan abstrak. Abstrak itu maksudnya tangan Anda bergerak-gerak dan orang tidak tahu itu sebetulnya apa yang dimaksud gitu ya. Gunakan dengan maksud. Hindari berdomisili seolah-olah pada satu lokasi. Apa maksudnya ini? Jadi jangan sampai tangan Anda itu menetap di bagian tubuh Anda di satu tempat dan tidak bergerak lagi. Misalnya di saku celana atau mungkin ada di tempat apa begitu ya, megangi pundak yang satunya, kemudian tidak pindah-pindah, jangan. Jadi hindari tangan ini berdomisili ya, menetap di satu tempat. Oke, gerakan ilustrasi itu apa? Misalkan begini, Anda sedang bercerita tentang pertumbuhan. Pertumbuhan itu tentu kan ya bertambah tinggi, maka tangan Anda juga harus menggambarkan seperti itu. Mungkin bisa ke atas atau setidaknya ke pojok kanan atas. Peningkatan juga sama. Kalau misalkan penurunan, kebalikannya tentu kalau bercerita tentang penurunan, jangan tangan Anda menaik, tapi tangan Anda juga harus menurun untuk lebih memperkuat pemahaman si audiens bahwa Anda sedang bercerita tentang angka-angka yang menurun atau sesuatu yang menurun. Tahap-tahap, misalkan fase 1, fase 2, fase 3, Anda bisa menggunakan tangan Anda. Anda bisa melatih dengan di depan cermin. Coba dari setiap hal ini Anda latih. Kalau tahap-tahap itu bagusnya digambarkan dengan cara apa? Oke, kalau pertumbuhan dengan cara apa? Anda coba lihat gerakan tangan Anda. Jadi kalau kita presentasi, tangan itu tidak tanpa arti, tidak liar. Semua pergerakan tangan kita itu punya maksud. Menunjuk atau mengarah, meminta atau memberi. Meminta atau memberi berbeda. Kalau kita meminta, misalkan kami sudah meminta kepada pihak perusahaan, meminta ini tentu tangan kita akan hadap ke atas. Tapi kalau kita sudah memberi, itu sudah kita berikan. Ketika memberi itu berarti tangannya hadap ke bawah. Contohnya seperti itu. Ukuran, jumlah, itu juga bisa digambarkan dengan angka. Biasanya kalau berhitung 1, 2, 3, itu yang terbaik adalah diawali dengan ibu jari. Ibu jari, kemudian jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking. Jadi bukan dari kelingking duluan ketika Anda ngomong 1 begitu. 1, 2, 3 dan seterusnya, itu akan lebih sopan, lebih enak dilihat kalau Anda memulainya dengan ibu jari. Kemudian jangan memegang hal yang tidak perlu. Pegang pulpen, pegang apa, pegang peralatan presentasi yang tidak dipakai sebenarnya gitu kan. Kemudian jangan meremas-remas, mengusap-usap atau mengklik-klik pulpen atau pointer. Biasanya ini sering terjadi bahwa tanpa sadar presenter itu pegang pulpen terus pulpennya ditekan-tekan. Ya. Bisa juga pointer dimain-mainkan, diputer-puter gitu kan. Itu tidak sadar. Nah, untuk itu ya Anda harus waspada ketika bisa dengan berlatih presentasi, kemudian optimalkan pergerakan tangan Anda, terus bagaimana cara menggunakan peralatan, cara menggunakan pointer, kapan lasernya menunjuk, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya adalah gerakan tangan ini memang harus bervariasi dan terkontrol. Bervariasi dan terkontrol. Jadi jangan monoton, jangan juga banyak variasi tapi tidak terkontrol. Jangan melakukan gerakannya tidak perlu. Pegang hidung, gatal mungkin, pegang rambut, pegang telinga, kecuali memang sedang menunjukkan telinga. Ya. Tapi jangan melakukan itu padahal Anda tidak punya maksud terkait dengan itu. Kemudian jangan merasa risih dengan pakaian atau aksesoris. Ini yang sering terjadi. Jadi dimulai pertama bahwa ketika Anda akan melakukan presentasi, penting bagi Anda untuk tahu kira-kira situasinya seperti apa. Apakah sebaiknya Anda berpakaian resmi, pakai jas dasi, atau cukup pakai baju yang rapi berdasi, atau harus kasual untuk mengikuti karena yang hadir adalah anak-anak muda semua yang kebanyakan pakai kaos. Itu boleh, tidak menjadi masalah. Tetapi yang tidak boleh terjadi, jangan sampai Anda nanti merasa tidak nyaman dengan apa yang Anda gunakan sehingga Anda merasa risih. Itu masalah besar. Kalau Anda merasa risih dengan penampilan Anda, merasa tidak pantas, tidak serasi, tidak matching, itu bahaya. Bahaya karena nanti Anda akan berperang dengan diri Anda, menjadi tidak fokus dengan bahan presentasinya gitu.
Oke, berikutnya jangan memukul-mukul badan atau benda-benda lain. Kadang-kadang sambil nepuk-nepuk meja atau paha, itu tidak boleh dilakukan. Prinsipnya variasi harus banyak dan terkontrol. Kalau mukul-mukul badan, mukul benda itu artinya tidak terkontrol. Gitu. Pastikan bahwa ketika Anda presentasi, semua pergerakan tangan Anda itu dalam kontrol Anda. Ini contoh gerakan tangan yang disarankan seperti ini. Jadi tangan terbuka ini menarik. Tangan terbuka ini membuat orang merasa ramah, merasa orang tidak berjarak, ya enak. Oke. Yang tidak disarankan seperti ini, tangan bawah dan atas muter-muter, menggenggam terus atau menunjuk. Jadi Anda kalau sedang mengarahkan atau menunjuk sesuatu, misalkan menunjuk papan tulis atau apa, itu akan lebih bagus kalau tidak dengan menggunakan telunjuk seperti itu. Telunjuk itu bermakna perintah, harus, menyuruh gitu. Akan lebih enak kalau Anda bisa menggunakan 4 jari dan jempol dengan terpisah gitu ya, atau 2 tangan. Mempersilahkan orang untuk maju, atau ketika Anda menunjukkan presentasi, Anda gunakan tangan Anda secara lebar, bukan dengan jari telunjuk. Jari telunjuk dengan model seperti itu ya, seperti pistol begitu, itu kesannya adalah menyuruh, perintah, dan berjarak jadinya. Oke, ini postur. Postur saya rasa mudah untuk dipahami. Bagaimana postur yang baik? Jadi tegak, yakin, positif, terbuka, percaya diri, ketenangan, dan antusias. Hindari seperti ini. Ya, saya termasuk yang perut saya sudah tidak rata lagi, tapi jangan juga seperti itu. Jadi kelihatan bahwa perutnya ke depan, kemudian badannya melengkung. Ya, kemudian kalau yang terakhir ini maksudnya mungkin dia rileks, mau santai ya. Tetapi kesannya menjadi tidak pas karena dia sedang presentasi. Ini adalah posisi dasar yang disarankan, posisi tangan dasar ya. Ini bagus ketika Anda mengawali presentasi. Anda berdiri, cari posisi yang pas di tengah-tengah sehingga jarak Anda ke seluruh audien itu pas. Jarak pandang Anda ketika menyapu semua sektor juga enak. Kemudian posisi kaki seperti tadi, kalau Anda pria 20-25 cm, kalau Anda wanita 10 cm, kemudian tangannya seperti itu. Itu ideal untuk mengawali perkenalan, mengawali presentasi. Tapi jangan sepanjang presentasi tangannya seperti itu menjadi salah lagi. Karena monoton. Hindari 2 posisi ini kalau Anda sedang presentasi. Mengapa? Yang pertama, posisi dengan tangan di belakang itu seperti orang istirahat seperti itu. Itu dalam kondisi tertentu bermakna bahwa Anda itu sedang menasihati seseorang. Jadi cocok kalau kepala sekolah ke siswa, guru ke murid-muridnya, atau pelatih kepada timnya dengan cara seperti itu. Kemudian gambar yang kanan, ketika tangan ada di depan seperti itu sebaliknya. Itu seperti orang yang menunggu perintah, orang yang sedang membutuhkan nasihat. Jadi posisinya posisi tidak pas untuk presentasi. Hindari juga seperti ini, yang sebelah kiri itu tangan disangkutkan rompi, yang berikutnya adalah tangan itu parkir di celana seperti itu, atau bersedekap, itu tidak bagus ya. Jadi bersedekap itu tidak bagus ya, hindari. Kemudian juga berkaca pinggang, tentu saja tidak nyaman berkaca pinggang. Berkaca pinggang itu tangannya ada di pinggang kiri dan kanan. Hindari juga seperti ini. Jadi ini untuk posisi dasar tidak pas. Jadi yang pertama adalah dengan menekuk kaki, kesannya jadi tidak pas gitu. Yang berikutnya ini secara kaki mungkin ya pas, tetapi dengan posisi tangan yang lurus seperti itu jadi kurang enak kalau perkenalan dengan seperti orang siap mau baris gitu, itu tidak pas. Oke. Selanjutnya adalah beberapa tips dalam presentasi. Ini hal-hal yang mungkin penting bagi kita. Jadi ada teknik-teknik tertentu yang bisa kita kuasai. Sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu bahwa ini soal suara. Jadi suara tiap orang itu unik, dan itu anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi ada orang yang suaranya berat, mungkin kalau penyanyi seperti Baby Romeo gitu suaranya berat, besar.
ngebass, ada juga suara bariton, ada juga suara sopran atau suara-suara yang tinggi. Itu baik pria dan wanita bisa berbeda-beda. Suara itu anugerah. Yang terpenting, jadi tidak masalah bahwa Anda kan suaranya tegas, besar. Kalau saya suaranya kan kecil, tidak menjadi masalah. Suara apapun itu anugerah dan itu bisa menjadi kelebihan dalam presentasi. Yang penting adalah ada beberapa hal. Salah satunya adalah artikulasi. Perhatikan bahwa setiap kita berbicara, usahakan artikulasinya jelas. Jadi apa yang kita ucapkan itu jelas ditangkap oleh audiens dan tidak ditangkap dengan berbeda, yang artinya nanti maknanya bisa berbeda. Jangan, jadi artikulasinya jelas. Kemudian intonasi, ya. Artikulasi, intonasi itu yang kita pertahankan. Kemudian kalau soal suara, kadang-kadang kita mungkin perlu tinggi, kadang-kadang perlu rendah, itu sesuai dengan kebutuhan. Tentu dalam range suara kita masing-masing. Ada orang yang mungkin berbicara rendah tapi dia sudah tinggi, sudah lebih tinggi dari saya misalnya gitu kan ya. Ada orang suaranya lebih besar lagi, lebih berat. Itu tidak menjadi masalah. Yang penting adalah kita usahakan bahwa artikulasinya itu jelas. Jadi orang itu bisa menangkap dengan jelas ya. Artikulasi dan intonasi. Ini tips yang pertama. Oh ya, ada satu lagi yaitu dialek. Jangan khawatir bahwa tentang dialek. Dialek itu adalah dipengaruhi oleh cara komunikasi kita di bahasa daerah biasanya, bahasa ibu kita. Ini mempengaruhi dialek kita. Tapi tidak usah khawatir tentang itu dan tidak perlu dihilangkan. Dialek itu justru bisa menjadi aset kita. Eksotis, itu unik dan menarik. Yang penting dengan dialek apapun, usahakan artikulasinya jelas, intonasinya juga pas. Jangan lupa bahwa bahasa Inggris sebagai bahasa internasional pun itu juga banyak dialeknya begitu ya. Ada di samping yang besar-besar beda negara, misalkan ada Inggris Amerika, Inggris yang British, Inggris Australia, kemudian mungkin Inggris Asia untuk daerah-daerah seperti Singapura yang memang banyak bahasa Inggris dipakai dalam sehari-hari, itu akan berbeda. Itu tidak menjadi masalah gitu. Jadi dialek di antara orang British sendiri ada yang Scotland, kemudian di Amerika mungkin yang berbatasan dengan Meksiko, negara-negara Latin mungkin juga berbeda. Tidak menjadi masalah. Kita pun demikian, mungkin ada saya, mungkin dialek Jawa saya kental dan tidak perlu dihilangkan. Saya tidak perlu mengubah diri saya sehingga dialek Jawa saya hilang, tidak perlu. Demikian juga Anda, mungkin yang dari Sunda, dari Banjar, Bugis, Dayak, Madura, Papua, Aceh, dan manapun tidak menjadi masalah. Jadi dialek kita, cara bicara kita tidak menjadi masalah. Karena itu justru bisa menjadi aset. Yang penting kita jaga adalah artikulasi kata yang kita ucapkan dan intonasinya harus pas. Oke, kita untuk tips ini yang pertama kita akan bahas tentang bertanya. Jadi presenter itu penting juga untuk mampu bertanya kepada audiens ya. Jadi tidak hanya orang presentasi terus nanti audiens bertanya gitu ya. Jadi presenter itu penting untuk bertanya kepada audiens. Bertanya tentang apa? Jadi yang pertama adalah tujuannya untuk berinteraksi secara aktif dengan audiens. Memperjelas pesan yang akan disampaikan, kemudian menguatkan presentasi, menambah bukti dan contoh-contoh. Jadi misalkan begini, untuk mencairkan kita juga bisa berinteraksi. Misalnya, adakah pagi ini hujan? Apakah pagi ini ada yang kesulitan sekali untuk ke tempat acara? Apakah ada yang sempat kena banjir? Jadi berinteraksi, buka sesuatu, bertanya ke audiens. Memperjelas pesan yang akan disampaikan boleh. Jadi ketika kita menyampaikan, kita bertanya gitu kan, Bapak Ibu, untuk topik yang ini bagaimana? Apakah sudah bisa dimengerti? Itu bisa. Menguatkan presentasi, misalnya kita sedang menyampaikan satu topik, satu masalah, kemudian ketika menginjak pada contohnya, kita minta audiens menyebutkan contohnya. Itu juga strategi yang baik. Jadi audiens terlibat,
dan sekaligus untuk ngecek sebenarnya seberapa paham audiens terhadap apa yang kita sampaikan. Bertanya juga bermanfaat untuk mengetahui tingkat keseriusan audiens terhadap topik kita. Kemudian juga mengetahui tingkat pemahaman audiens terhadap materi atau sarana umpan balik. Satu hal, tidak setiap pertanyaan itu harus dijawab sebenarnya. Bisa dengan ketika orang bertanya, ya ajukan pertanyaan balik. Boleh, tergantung tanyanya apa. Bisa juga melontarkan ke semua audiens. Ketika ada pertanyaan yang mungkin umum atau mungkin agak sedikit menyimpang dari materi, boleh juga selain misalkan kita anggap itu di luar topik, bisa juga kita lempar ke audiens. Meminta rekan atau ahli yang mungkin tim kita ada beberapa yang lebih paham untuk menanggapi, boleh. Bisa juga kita tidak bersedia menjawab untuk alasan tertentu, misalnya kerahasiaan, etika, keamanan, dan sebagainya. Kemudian bisa juga kita bertindak sebagai coach ya, sebagai kalau di ilmu coaching itu ada. Jadi coach atau kegiatan coaching itu sebenarnya membantu seseorang untuk menemukan solusi yang dia hadapi dengan dia sendiri yang melakukan gitu. Kalau dibantu namanya bukan coach. Jadi coach itu membantu menemukan. Nah, bisa juga orang bertanya, kita bantu orang itu menemukan jawabannya. Akhirnya, oh ya Pak, berarti seharusnya begini ya. Itu artinya dia sudah menemukan. Memberikan komentar, analogi contoh yang serupa dan berkaitan dengan pertanyaan. Bisa juga begitu. Jadi tidak dijawab tapi dengan memberikan komentar. Kemudian kita berikan analogi contoh yang serupa dan berkaitan dengan pertanyaan. Ketika kita menanggapi pertanyaan, pertama, tetaplah bersikap positif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kemudian, berikan respek yang penuh terhadap penanya. Tunjukkan simpati dan simak pertanyaannya dengan aktif. Minta ulangi bila kita belum jelas. Kemudian jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih yang tulus untuk pertanyaannya. Kemudian, cara yang juga tidak boleh dilupakan itu adalah selalu ulangi dan ringkas pertanyaannya sebelum menjawab. Ini ada dua hal. Pertama, artinya kita benar-benar memberikan perhatian terhadap pertanyaan orang itu. Yang kedua, untuk menjaga supaya tidak ada miskomunikasi. Jangan-jangan apa yang mau kita jawab ini berbeda dengan apa yang dia tanya. Jadi kita ulangi dan kita ringkas pertanyaannya. Oke, kemudian pastikan pertanyaan itu sesuai dengan topik. Bila tidak, bisa ditolak secara halus atau dijanjikan untuk diulas pada sesi yang lain. Itu boleh, karena nampaknya di luar topik. Kemudian, nah ini penting sekali, fokuskan pada kepentingan bersama. Jangan dialog dua arah dengan satu penanya. Maksudnya begini, ketika seseorang bertanya, kita wajib respect kepada yang bertanya. Kita simak dengan baik, kita dengarkan, kita ringkas, coba kita ulang pertanyaannya, kemudian kita jawab. Ketika kita menjawab, maka fokus kita, jawaban itu harus juga bisa didengarkan dan dipahami oleh seluruh audiens, bukan hanya yang bertanya. Nah, ini bisa dengan apa? Bisa dengan cara pandang kita, suara kita, cara kita menjelaskan. Jadi kita harus benar-benar fokus pada kepentingan bersama. Oke, baik juga jika kita memberi kesempatan pada pendengar lain untuk menanggapi. Jika seseorang bertanya, Anda bisa sampaikan, baik, ini Bapak Ibu, ini pertanyaan yang bagus sekali. Oke, sebelum saya mencoba menjawab, saya ingin memberi kesempatan pada Bapak Ibu yang lain. Ada yang bisa memberikan tanggapan terhadap pertanyaan Bapak ini? Itu menarik, itu pelibatan. Jadi melibatkan involvement terhadap peserta, terhadap audiens itu hal yang baik di dalam presentasi. Oke, bagian terakhir, setelah menjawab, periksa kembali apakah penanya sudah jelas atas tanggapan yang ada. Ibu, terhadap apa yang kami sampaikan tadi, jawaban kami, apakah sudah jelas? Apakah sudah menjawab pertanyaan Ibu? Ini penting untuk kita lakukan. Kalau belum, ya kita berikan lagi, kita jawab lagi. Tapi kalau sudah clear, berarti enak gitu. Bila waktu habis, sedangkan penanya masih ada, tanggapi secara elegan dan beri tawaran kesempatan atau cara lain. Waktu habis itu. Bapak, sayang sekali ini pertanyaannya bagus sebenarnya ini. Tapi
waktu kita habis gitu. Saya tidak bisa melanggar yang sudah disampaikan tadi oleh moderator. Jadi gini Pak, ini bisa kita bahas nanti di lain waktu, di sesi lain, atau kalau tidak nanti setelah sesi ini boleh nanti kita diskusikan. Demikian Bapak ya, mohon maaf ya. Itu contohnya. Kemudian bila satu waktu ketika kita memberikan kesempatan bertanya, ternyata beberapa orang mengangkat tangan. Nah ini banyak. Ada kondisi yang demikian. Saya pernah mengalami ketika di satu forum, mungkin apa yang saya sampaikan itu cukup segar dan mereka perlu. Ketika saya beri kesempatan bertanya, hampir semuanya angkat tangan begitu. Nah ini dalam kondisi ini kita sebagai pengendali ruang conference, ruang presentasi itu harus tegas dan tentu saja dengan baik. Maksudnya kitalah yang memutuskan siapa yang diberi kesempatan lebih dulu, karena kita yang melihat ya mungkin bisa aja kita meleset dikit tidak menjadi masalah, tapi kita yang menentukan. Oke, bapak ini tadi duluan angkat tangan, ibu ini duluan, silahkan ibu, silahkan bapak, tidak menjadi masalah. Bapak ditunggu sebentar ya, nanti setelah ibu ini baru giliran bapak. Oke. Tetap kita lakukan dengan sopan, dengan baik, dengan elegan, tetapi kita yang menentukan siapa yang akan kita jawab. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang teknik presentasi. Tentu saja masalah presentasi ini bisa banyak sekali, bisa kita kembangkan, namun tidak bisa semuanya kita bahas di sini. Nanti jika ada hal lain mungkin bisa kita buat dalam sesi yang berbeda untuk hal khusus. Oke, mudah-mudahan beri manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.